Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, dan saling menghargai sesama teman. Anandaku yang Ibu banggakan, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar bahasa bersama. Kali ini kita masih belajar kelas 8 semester 1, yaitu materi kita mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dan meringkas informasi teks eksplanasi. Nah, anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ada 2, yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9, meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan, proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang diperdengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, pertama, memahami pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, menemukan informasi teks eksplanasi. Keempat, menemukan ide pokok teks eksplanasi. Dan yang kelima, meringkas isi teks eksplanasi. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat fenomena alam seperti pelangi, kemudian seperti angin puting beliung dan sebagainya? Nah, apakah kamu tahu apa itu misalnya angin puting beliung? Nah, untuk mendapatkan informasi tentang berbagai fenomena alam, khususnya tentang angin puting beliung tadi, nah, kalian bisa membaca teks eksplanasi. Nah, anak-anakku sekalian, pertama yaitu yang akan kita pelajari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses fenomena alam atau sosial. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Nah, teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Nah, pertanyaan bagaimana itu membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Pertanyaan mengapa itu membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Nah, kita perhatikan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Nah, terkadang makna istilah teknis ini tidak kita ketahui. Nah, pembaca dapat menemukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus istilah. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sebaliknya, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Dua kalimat ini memiliki perbedaan, yakni susunan kalimatnya. Subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Sebaliknya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, kalimat aktif itu memiliki predikat kata kerja atau verba yang bermakna melakukan pekerjaan. Nah, predikat tersebut diawali dengan imbuhan me kalau kalimat aktif. Nah, susunan kalimat aktif yakni subjek, predikat, dan objek. Nah, kalimat pasif memiliki predikat kata kerja atau verba yang berawalan di. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata tanya atau interrogatif dan kalimat berita atau kita namakan deklaratif. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya.
Nah, kalimat berita adalah kalimat yang mengandung pernyataan tertentu. Penulisan kalimat berita diakhiri tanda titik. Ciri yang keempat yaitu mengandung penjelasan kronologis. Teks eksplanasi ditulis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa kronologis. Nah, penjelasan yang memadai akan memberikan banyak manfaat terhadap pembaca. Oleh karena itu, penulis teks eksplanasi harus menguasai bidang yang ditulisnya. Ciri yang kelima mengandung penjelasan kausalitas. Nah, teks eksplanasi tidak hanya menjelaskan proses, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Isi teks eksplanasi juga berupa penjelasan sebab akibat kausalitas. Oleh karena itu, penulis teks eksplanasi harus dapat menganalisis proses terjadinya sesuatu. Yang keenam yaitu berdasarkan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh penulis atau orang lain. Jika hasil penelitian dilakukan oleh orang lain, penulis bisa mengutipnya sebagai sumber referensi. Untuk menghargai jasa peneliti tersebut, penulis dapat mencantumkan nama peneliti sesuai kaidah pengutipan yang baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba melihat ciri-ciri teks eksplanasi pada teks berikut. Judulnya adalah Angin Puting Beliung. Angin puting beliung adalah bencana yang sering terjadi pada musim pancaroba. Pada masa pergantian musim kemarau dan musim hujan tersebut, angin kencang rawan muncul. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan angin puting beliung diidentifikasi dari kecepatan angin dan waktu kejadian yang singkat. Kecepatan angin puting beliung antara 30 hingga 50 knot dengan durasi singkat hingga maksimal 5 menit. Jangkauan daerah yang rusak akibat puting beliung antara 5 hingga 10 km. Biasanya angin puting beliung ini lebih sering terjadi siang atau sore hari dan sangat jarang terjadi pada malam hari. Bagaimana proses terjadinya angin puting beliung? Tanda terjadinya angin puting beliung antara lain munculnya udara panas yang terjadi 1 hari sebelumnya. Kemudian di langit akan terlihat awan cumulus. Jenis awan ini memiliki berbatas tepi sangat jelas berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Selanjutnya, awan cumulus akan cepat berubah menjadi hitam gelap. Kita akan merasakan sentuhan udara dingin di sekitar tempat kita berdiri. Setelah itu, ranting atau dahan bergoyang cepat. Keadaan itu menandai hujan dan angin kencang akan datang. Apabila indikator keadaan tersebut juga ditambah fenomena petir, ada kemungkinan hujan lebat dan angin kencang akan terjadi. Ini merupakan, kita lihat ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama, menurutmu apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Berikan alasan. Ya, benar ya. Teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena sesuai dengan definisi teks eksplanasi, yaitu tadi teks yang isinya menjelaskan proses atau suatu fenomena. Kebetulan di sini adalah fenomena alam, terjadinya angin puting beliung. Untuk menjawab yang pertama. Kemudian yang kedua, topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Nah, jawabannya adalah membahas fenomena alam berupa angin puting beliung. Pertanyaan yang ketiga adalah temukan istilah teknis yang terdapat dalam teks tersebut, sertakan artinya. Nah, tadi sudah dijelaskan istilah teknis adalah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Nah, kita lihat. Pertama adalah pancaroba. Pancaroba itu masa pergantian musim penghujan dan kemarau atau sebaliknya.
Kedua yaitu meteorologi. Yaitu meteorologi, ilmu pengetahuan untuk meramalkan keadaan cuaca. Yang ketiga, klimatologi, ilmu tentang iklim geofisika, ilmu tentang sifat-sifat alami bumi. Misalnya lagi tadi ada kita temukan knot. Knot itu satuan kecepatan yang sama dengan 1 mil laut. Ada lagi tadi di sini adalah cumulus. Nah, kita perhatikan di sini juga ada cumulus. Cumulus ini awan padat dengan garis pinggir yang jelas. Nah, ini adalah tadi ciri dari teks eksplanasi, yaitu menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian kita lihat lagi, mengandung kalimat interrogatif dan deklaratif. Nah, kita lihat kalimat interrogatifnya di sini, kalimat tanyanya. Bagaimana proses terjadinya angin puting beliung? Nah, ini merupakan interrogatif. Kemudian kita lihat lagi kalimat deklaratif. Nah, mana kalimat deklaratif? Ini, angin puting beliung adalah bencana yang sering terjadi pada musim pancaroba. Nah, ini merupakan kalimat deklaratif. Nih, kemudian ciri berikutnya yaitu kita lihat mengandung penjelasan kronologis. Nah, di sini kan dia menjelaskan fenomena atau peristiwa secara kronologis. Nah, ini dijelaskannya dalam teks ini. Kemudian mengandung penjelasan kausalitas, sebab akibat juga ada di sini dan berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini teks ini memang merupakan teks eksplanasi. Sekarang kita lihat lagi, mencari tujuan pembelajaran kita, yaitu informasi dalam teks eksplanasi. Kita lihat teks yang pertama. Meskipun indah, kemunculan awan melengkung dapat dilihat sebagai tanda bahaya. Mengapa demikian? Awan melengkung yang termasuk awan cumulonimbus merupakan jenis awan yang dapat menghasilkan hujan lebat, kilat atau petir, dan angin kencang maupun puting beliung. Oleh karena itu, masyarakat tetap perlu waspada jika sekitarnya tampak gelap. Jika kondisi seperti itu terjadi, awan tersebut dapat berpotensi mendatangkan hujan lebat serta badai. Nah, di sini kita akan tentukan informasi dalam teks ini. Apa saja yang terdapat informasi dalam teks ini? Kita lihat teks 1. Nah, dikembangkan dengan pola ini sebab akibat, kausalitas. Isi informasinya adalah penjelasan pertanyaan mengapa kemunculan awan melengkung dapat dilihat sebagai tanda bahaya. Ini diisi dari informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, kita lihat kutipan yang kedua. Ini sifatnya kronologis. Bagaimana proses terjadinya matahari kembar? Kunci utama dari fenomena ini yaitu adanya proses pembiasan. Pembiasan tersebut terjadi saat cahaya matahari melewati kumpulan lempeng kristal es yang berbentuk heksagonal. Lempeng kristal es heksagonal ini tersusun secara horizontal yang terdapat pada awan cirrus. Awan ini letaknya cukup tinggi dan sangat dingin. Cahaya matahari yang dibiaskan tersebut membentuk sudut 22 derajat. Jarak antara matahari dengan kembarannya. Akibat dari kristal es heksagonal yang berfungsi sebagai prisma. Kita perhatikan kutipan kedua ini dikembangkan tadi secara kronologis. Nah, isi informasi kutipan tersebut adalah penjelasan pertanyaan bagaimana proses terjadinya matahari kembar. Nah, ini informasi dalam teks eksplanasi. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kemudian kita akan tujuan berikutnya yaitu ringkasan informasi teks eksplanasi. Dalam membuat ringkasan informasi teks eksplanasi, yang perlu Ananda ketahui adalah kita akan belajar bagaimana menentukan
ide pokok teks eksplanasi. Setiap teks itu mengandung ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini bisa letaknya di awal, kita namakan paragraf deduktif, bisa di akhir itu paragraf induktif, bisa juga campuran deduktif dan induktif, dan terakhir menyebar di seluruh paragraf atau kita namakan paragraf deskriptif. Bagaimana kita mau menentukan ide pokok? Nah, kita mau menentukan ide pokok adalah kita cari dulu kalimat utamanya. Karena ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalau Ananda sudah menemukan kalimat utamanya, pasti Ananda menemukan ide pokok. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran. Nah, yang berisi ide pokok utama yang menjadi dasar untuk kita mengembangkan suatu paragraf. Ide pokok itu dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf. Selain ide pokok, setiap paragraf tadi dikatakan juga ada kalimat utama dan ada juga kalimat penjelas. Nah, anak-anakku, mari kita berlatih menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Perhatikan angin tornado tadi. Angin tornado adalah jenis angin yang berbahaya dan menimbulkan bencana. Angin ini merupakan kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan dan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam. Angin tornado memiliki jangkauan jarak rata-rata 75 meter dan dapat menempuh jarak beberapa kilometer. Angin tornado tidak terjadi di Indonesia. Angin ini sering terjadi di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Eropa, Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba pada waktu siang atau sore hari di langit akan menghitam. Terjadinya angin tornado diawali dengan radiasi sinar matahari pada siang hari yang menyebabkan tumbuhnya awan secara vertikal. Kemudian terjadinya pergolakan arus udara naik di awan hitam tersebut. Angin tersebut turun ke permukaan tanah dengan kecepatan yang tinggi secara tiba-tiba dan bergerak acak. Nah, anakku, kita akan coba berlatih menentukan ide pokok, kalimat utama, dan mana kalimat penjelas. Pertama, paragraf pertama. Paragraf pertama ini terdiri dari 5 kalimat. 1. Angin tornado adalah jenis angin yang berbahaya. Dan yang kedua, angin ini merupakan, dan seterusnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kalimat. Nah, kalimat utamanya ini terletak di awal paragraf. Dinamakan tadi paragraf deduktif. Nah, ini dia. Angin tornado adalah jenis angin yang berbahaya dan dapat menimbulkan bencana. Nah, ini adalah kalimat utama. Tadi Ibu katakan bahwa ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Apa yang dibicarakan di sini? Simpulannya apa? Di sini adalah definisi angin tornado. Mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya, angin ini merupakan kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan dan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Sampailah dengan angin tornado memiliki jangkauan jarak rata-rata 75 meter dan dapat menempuh jarak beberapa kilometer. Paragraf kedua juga terdapat di awal paragraf. Angin tornado tidak terjadi di Indonesia. Nah, ini juga dinamakan paragraf deduktif. Nah, angin tornado tidak terjadi di Indonesia. Nah, ide pokoknya apa? Tempat dan waktu terjadinya angin tornado. Nah, dia tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, dan seterusnya.
Jadi kalimat penjelasnya yaitu paragraf kedua dan kalimat kedua dan ketiga. Kemudian paragraf ketiga, terjadinya angin tornado diawali dengan radiasi sinar matahari di siang hari yang menyebabkan tumbuhnya awan secara vertikal. Nah, ini juga kalimat utamanya letaknya di awal paragraf, dinamakan paragraf deduktif. Mana ide pokoknya? Simpulan dari kalimat utama ini, proses terjadinya angin tornado. Nah, mana kalimat penjelasnya? Ini kemudian terjadi pergolakan, kalimat kedua dan kalimat ketiga. Demikian anak-anakku cara membuat ringkasan. Jadi bukan cara menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Ibu lanjutkan yang tujuan kita yang terakhir, yaitu meringkas teks eksplanasi. Nah, dalam meringkas teks eksplanasi ada langkah-langkah yang Ananda harus perhatikan. Pertama, yang harus diperhatikan yaitu membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Baca dulu secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide-ide pokok. Nah, kita cari ide-ide pokok dalam karangan. Tadi sudah Ibu jelaskan langkah-langkah dalam mencari ide pokok. Yang ketiga, ide pokok yang sudah kita temukan tadi, kita susun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang tadi pendek. Yang keempat, memadatkan ringkasan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mari kita berlatih membuat ringkasan. Tadi angin tornado ini tadi kita tinggal buat ringkasan. Kan sudah ditentukan, kita sudah menemukan ide-ide, sudah membacanya, kemudian kita sudah menemukan ide-ide pokoknya. Nah, ide-ide pokok itu kita gabungkan menjadi satu, menjadi kalimat yang pendek. Kemudian kita tambah sedikit dengan kalimat penjelas. Jadi ringkasan isi teks, angin tornado adalah jenis angin yang berbahaya dan dapat menimbulkan bencana. Kecepatan angin tornado dapat mencapai 177 km per jam. Angin tornado tidak terjadi di Indonesia. Angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba. Terjadinya angin tornado diawali dengan radiasi sinar matahari di siang hari yang menyebabkan tumbuhnya awan secara vertikal. Nah, ini ringkasannya. Ringkasannya sekali lagi, tadi kita sudah menemukan ide-ide pokok dalam karangan. Kemudian ide-ide pokok tadi kita susun menjadi kalimat-kalimat yang pendek dengan penambahan penjelasan sedikit. Nah, kita gunakanlah dengan bahasa kata-kata sendiri. Demikian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan Ananda semuanya. Nah, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai berjumpa kembali kita di materi berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.